Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vivi Awasesari dengan NIM 2147730 SV19175. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara 3, yaitu membangun fasilitas register page pada Ionic Project. Untuk tujuan pada praktikum ini, yang pertama yaitu ada memahami teknologi dan pendekatan yang digunakan oleh Ionic Framework untuk membangun hybrid apps. Lalu ada juga memahami prosedur dan tahapan dalam membangun fasilitas register page pada proyek yang dibangun menggunakan Ionic Framework. Dan yang terakhir yaitu menerapkan prosedur dan tahapan dalam membangun fasilitas register page menggunakan proyek yang dibangun menggunakan Ionic Framework. Baik. Untuk hybrid app sendiri, itu merupakan suatu aplikasi yang melakukan kolaborasi antara aplikasi dengan web aplikasi. Hybrid apps dapat dijalankan seperti native apps. Hal ini dikarenakan karena hybrid apps berisikan HTML, JavaScript, CSS, serta gambar. Register page sendiri itu merupakan suatu halaman pendaftaran akun pada suatu aplikasi yang berfungsi untuk mendaftarkan diri atau identitas di suatu platform atau aplikasi agar aplikasi tersebut dapat diakses dan digunakan. Untuk proses register page sendiri itu terdiri atas beberapa kolom dalam pengisiannya, diantaranya ada kolom nama, kolom email, kolom password, konfirmasi password, kolom nomor handphone, lalu ada juga alamat, kota, dan lain sebagainya. Untuk register page sendiri ini dibuat menggunakan integrasi dari NGRX Effect, di mana NGRX Effect ini berfungsi untuk melakukan pengembangan aplikasi, terutama jadi pada praktikum ini adalah aplikasi si Resiklika App ini. Lalu menggunakan Google Cloud Platform juga untuk mengintegrasikan aplikasi dengan Google Maps. Seperti itu. Untuk pertama ini saya akan demokan terlebih dahulu hasilnya. Oke, jadi ini ada kita proses langsung masuk ke login page. Di mana ini sudah dibahas di acara 2 kemarin, jadi langsung saja kita klik yang bagian register. Nah, di sini kita bisa masukkan nama kita, lalu masukkan email, di mana email yang dimasukkan ini merupakan email yang sudah kita daftarkan melalui Firebase yang sudah dilakukan pada acara 2 kemarin, seperti itu. Jadi jika menggunakan email lainnya itu tidak bisa, nanti akan kita coba. Seperti ini. Passwordnya juga menggunakan password dari Firebase. Kemarin ini nomor telepon. Masukin. Oke. Nah, untuk di bagian alamat ini terdapat error seperti itu. Misalnya, harusnya itu jika kita klik, nah, klik salah satu itu harusnya ada autocomplete-nya seperti itu ya. Namun, ini tidak tertampil. Ada dari Google Dispatch can load Google Maps correctly. Nah, di sini bisa ketampil juga di bagian konsolnya di kanan sini. Itu you must enable billing on the Google. Nah, jadi karena ini kita menggunakan Google Cloud Platform, di mana Google Cloud Platform ini sebenarnya itu berbayar seperti ini ya. Kita harus memasukkan nomor kartu kredit kita dan lain sebagainya. Nah, sedangkan API untuk mendapatkan API key dari Google Cloud-nya agar bisa terintegrasi dengan Google Maps. Nah, namun karena API key atau Google Cloud yang kita gunakan itu masih free atau yang tidak berbayar, jadinya itu tidak bisa API key-nya tidak bisa digunakan untuk memanggil Google Maps-nya. Nah, jadi ini gagal dipanggil Google Maps-nya. Misalnya ini alamatnya, kita isi aja, kita lanjut ya. Lanjut, kita isi aja. Zip code itu kode pos, City, Yogyakarta. Nah, ini kita langsung saja klik tombol register. Ini jika berhasil, nah berhasil itu langsung masuk ke homepage atau halaman home seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana jika email yang kita masukkan itu bukan email yang Firebase? Nah, nantinya itu akan error. Misalnya kita masukkan error
email.com. Nah, seperti ini. Misal passwordnya misal ini phone number, kita isi namanya, zip code, state, city. Nah, di sini ada jika kurang ya passwordnya, ini ada notifikasi minimum of 6 character. Terus ada juga di bawahnya password and repeat password are different. Itu karena beda ya antara password yang kita masukkan dengan konfirmasi passwordnya, seperti itu. Coba kita tambahkan seperti ini. Nah, kita klik register, dia tidak akan bisa. Nah, bagaimana jika passwordnya misalnya sama, misal 1 2 3 4 5 6 7, sini juga 1 2 3 4 5 6 7 itu. Nah, di sini ada registration not done, email already registered, seperti ini. Jadi si error, karena ini error email atau dia itu belum masuk ke Firebase-nya, belum terdaftar di Firebase. Atau misal kita pakai email yang lain, misal email saya beneran 25@gmail.com, seperti ini. Nah, kita coba klik register. Nah, ini tidak bisa juga, tidak ada aksi apapun dan tidak ada notifikasi apapun. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian address ini sendiri itu harusnya nanti ada autonya, karena ada bagi kita itu ngatur bagian auto complete. Seperti ini. Ini untuk API key-nya yang kita masukin. Itu ada di kita masukin bagian indeks seperti itu. Lalu kemudian jadi ini ada beberapa hal yang ditambahkan dalam praktikum ini, seperti ini. Nah, ini dia autocomplete-nya dari tadi dicari. Nah, kita itu menambahkan autocomplete. Jadi sebenarnya tujuannya itu biar nanti auto, misalnya kita klik salah satu apa gitu, itu tuh harusnya langsung ada ininya di bawahnya, ada kayak autocomplete-nya gitu. Namun karena tadi ya PIK ini itu tidak bisa, karena harus berbayar, jadinya tidak bisa tertampil, sehingga Google Maps-nya gagal dipanggil, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada praktikum ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.